Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya, Kiswa di channel YouTube Cakrawala Biologi. Di channel ini berisi informasi seputar biologi dan pendidikan. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan informasi terkait fisiologi tumbuhan. Bagi kalian nih, pecinta biologi, pasti sudah tidak asing lagi ya dengan mata kuliah ini, karena mata kuliah ini menjadi salah satu mata kuliah wajib pada bidang botanik. Memangnya apa ya yang dimaksud dengan fisiologi tumbuhan itu? Kemudian apa saja sih yang dipelajari di mata kuliah ini? Dan apa tujuan kita mempelajari fisiologi tumbuhan? Yuk, untuk menjawab semua pertanyaan ini, kalian bisa tonton video ini sampai beres ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar biologi dan pendidikan. Oke, di slide ini kalian telah melihat beberapa gambar dan ilustrasi tentang fenomena yang ada pada tumbuhan, seperti fotosintesis, proses pertumbuhan dan perkembangan, dimulai dari perkecambahan sampai dengan tumbuhan tersebut mati, serta fenomena terakhir yaitu proses transpirasi. Kira-kira apa ya hubungannya dengan fisiologi tumbuhan? Yuk kita cari definisi fisiologi tumbuhan terlebih dahulu. Fisiologi tumbuhan didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang proses, fungsi, dan segala aktivitas tumbuhan dalam menjaga dan mengatur kehidupannya. Proses ini diartikan sebagai proses metabolisme atau reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh tumbuhan yang bertujuan agar tumbuhan tersebut tetap hidup. Proses ini bisa dalam bentuk penyusunan molekul yang lebih kecil menjadi senyawa yang lebih besar, seperti karbohidrat, lemak, dan protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Sebaliknya, proses ini juga bisa merombak senyawa seperti karbohidrat, lemak, dan senyawa yang lebih besar lainnya menjadi zat yang lebih kecil untuk diserap oleh tubuh. Selanjutnya, definisi dari fisiologi tumbuhan juga adalah menjelaskan tentang fungsi dari tumbuhan itu sendiri. Fungsi ini diartikan sebagai manfaat dan struktur penyusun tumbuhan seperti manfaat sel, organel, dan organ-organ tumbuhan. Contohnya nih, organ pada daun. Manfaatnya untuk tempat fotosintesis. Nah, fungsi tersebut dibahas di fisiologi tumbuhan. Kemudian, fisiologi tumbuhan juga membahas tentang aktivitas tumbuhan. Diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menunjang agar ia tetap hidup, seperti fotosintesis, respirasi, perkecambahan, dan transpirasi. Makanya, tadi di awal saya menanyakan apa hubungan antara beberapa aktivitas atau fenomena tumbuhan seperti fotosintesis, perkecambahan, dan transpirasi dengan fisiologi tumbuhan. Ternyata, di fisiologi tumbuhan ini akan dijelaskan bagaimana tumbuhan memanfaatkan karbon dioksida sebagai buangan dari respirasi pada manusia dan air yang akan diubah menjadi karbohidrat dan udara dengan bantuan sinar matahari. Nah, proses ini disebut sebagai fotosintesis ya. Kemudian, aktivitas tumbuhan selanjutnya seperti pada proses perkecambahan. Nah, coba masih ingat nggak apa itu perkecambahan? Oke, dalam proses ini, embrio di dalam biji yang semula berada pada kondisi dorman atau nonaktif ya, mengalami sejumlah perubahan fisiologis yang menyebabkan ia berkembang menjadi tumbuhan muda. Nah, terakhir, proses transpirasi ini merupakan proses di mana hilangnya air pada permukaan tumbuhan. Jadi, semua proses tersebut merupakan cara tumbuhan agar tetap hidup
dan bisa melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Dan perlu kalian ingat ya, kalau kita sudah membicarakan proses ini berarti kita sudah punya pengetahuan awal atau konsep dasar dari struktur, bentuk, dan fungsi dari tumbuhan itu sendiri. Kemudian untuk aktivitas lain pada tumbuhan, kalian bisa cari sendiri ya di sumber-sumber lainnya. Next, di fisiologi tumbuhan juga dibahas tentang peranan lingkungan yang mempengaruhi kehidupan tumbuhan. Misalnya nih, terjadi musim kemarau yang cukup panjang sehingga menyebabkan beberapa pohon menjadi beradaptasi sedemikian rupa agar bisa tetap hidup dan melangsungkan hidupnya. Contohnya terjadi pada pohon jati nih. Apa ya yang bisa dilakukan oleh pohon jati untuk menghadapi musim kemarau yang panjang sebagai bentuk respon ia terhadap lingkungan? Ternyata dia akan menggugurkan daun-daunnya ya, daun pohon jati ini untuk mengurangi penguapan. Jadi pengeluaran airnya bisa diminimalisir. Nah, proses inilah yang akan kita bahas pada fisiologi tumbuhan. Kemudian masih banyak lagi ya aktivitas-aktivitas tumbuhan yang dilakukan untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, mungkin dari sini kita bisa mengambil hikmah. Ada pelajaran yang bisa kita ambil bahwa tumbuhan saja yang tidak bergerak, kemudian tidak diberi akal, bisa mempertahankan kehidupannya dari segala gangguan dengan berbagai cara, yang merupakan bentuk adaptasi dia terhadap lingkungan. Apalagi kita sebagai manusia ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesempurna mungkin, dilengkapi akal. Maka sudah pasti kita harus berjuang, beradaptasi untuk mempertahankan hidup kita. Selanjutnya, pada dasarnya, segala aktivitas tumbuhan dapat diterangkan berdasarkan prinsip ilmu kimia dan fisika. Jadi beberapa aktivitas tumbuhan ini dapat dijelaskan secara rinci tentang prinsip kimia dan fisika yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, pengetahuan dasar dari fisiologi tumbuhan ini adalah terkait tentang prinsip fisika dan kimia yang menjadi bekal untuk mengkaji secara mendalam setiap fenomena yang ada pada fisiologi tumbuhan. Kemudian dapat pula diartikan bahwa dengan perkembangan ilmu fisika dan kimia juga mempengaruhi perkembangan dari fisiologi tumbuhan itu sendiri. Selain fisika dan kimia, ada juga cabang ilmu biologi lainnya yang mempengaruhi fisiologi tumbuhan, yaitu seperti fisiologi sel dan anatomi tumbuhan. Itulah dasar-dasar dari fisiologi tumbuhan. Setelah kita bahas tentang pengertian fisiologi tumbuhan, kemudian ilmu dasar dalam fisiologi tumbuhan, selanjutnya ada pertanyaan nih. Apa cakupan atau sasaran yang dikaji dalam fisiologi tumbuhan? Nah, sudah pasti ya, karena ini membahas tumbuhan, maka yang akan kita bahas seputar tumbuhan juga, yaitu pada kelompok atau kingdom Plantae, seperti pada lumut, paku, dan tumbuhan berbiji. Apakah hanya itu aja? Tidak ya, ada beberapa kelompok lain seperti beberapa spesies yang ada pada kingdom Monera dan juga beberapa spesies yang ada pada kingdom Protista. Itulah sasaran kajian yang akan dibahas pada fisiologi tumbuhan. Seiring perkembangan zaman, pembahasan fisiologi tumbuhan beraneka ragam. Oleh karena itu, beberapa ilmuwan membagi fisiologi tumbuhan menjadi beberapa jenis ya. Pada pertemuan kali ini, saya hanya membahas 5 contoh pembagian fisiologi tumbuhan. Yang pertama ada fisiologi tanaman. Cabang fisiologi ini membahas tentang proses metabolisme yang terjadi pada tanaman budidaya. Jadi sudah jelas ya, sasaran yang dibahas itu adalah bukan dari kelompok Monera, fungi, paku, dan tumbuhan tingkat tinggi yang tidak dibudidayakan, tetapi fokus pada tanaman yang dibudidayakan. Karena tujuan dari budidaya ini untuk menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh
manusia, baik itu dari organ vegetatifnya maupun dari generatifnya, seperti buah-buahan, biji, daun, akarnya gitu ya. Nah, misalnya pada tanaman jati yang dibudidayakan tujuannya agar kayunya bisa diambil untuk dasar pembuatan mebel. Kemudian untuk daunnya bisa digunakan untuk pembungkus makanan. Nah, ilmuwan akan mempelajari fisiologi dari pohon jati ini yang tujuannya untuk menghasilkan kayu yang berkualitas tinggi dan juga daun yang baik untuk pembungkus makanan. Oleh karena itu, dilakukanlah penelitian tentang fisiologi pada pohon jati yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian pembagian yang kedua ada fisiologi lepas panen. Jadi cabang fisiologi ini berfokus pada proses metabolisme organ tumbuhan setelah panen. Reaksi ini terjadi umumnya pada yang bersifat katabolisme, seperti memecah senyawa yang lebih besar ke bagian-bagian yang lebih kecil, seperti pati, selulosa, protein, dan lemak. Usaha-usaha ini untuk memanipulasi laju reaksi katabolik yang terjadi untuk tujuan memperpanjang kesegaran hasil panen. Jadi di fisiologi ini salah satu contohnya adalah bagaimana caranya buah-buahan yang sudah dipanen agar tetap segar dan tidak cepat busuk. Nah, inilah bisa dibahas dalam pembagian fisiologi terutama pada fisiologi lepas panen. Pembagian fisiologi tumbuhan selanjutnya yaitu ekofisiologi. Ekofisiologi membahas pengaruh faktor-faktor lingkungan terhadap proses metabolisme tumbuhan yang mencakup keuntungan dan kerugian bagi tumbuhan dari lingkungan ini. Ekofisiologi dibagi menjadi dua, ada lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Nah, masih ingat nggak apa perbedaan antara keduanya? Abiotik itu adalah lingkungan yang tidak hidup ya, sedangkan biotik adalah lingkungan yang hidup. Nah, faktor abiotik ini contohnya adalah pengaruh dari tanah, air, udara terhadap tumbuhan. Sedangkan untuk pengaruh biotiknya seperti pengaruh dari hama ya terhadap tanaman. Nah, ekofisiologi ini membahas tentang tanggapan tanaman terhadap lingkungan. Kemudian pembagian fisiologi tumbuhan yang keempat adalah fisiologi benih yang memfokuskan pembahasan tentang proses perkecambahan dari mulai imbibisi sampai dengan pertumbuhan calon akar. Nah, pembahasan ini sangat terbatas ya, karena yang dibahas hanya benih saja gitu. Nah, yang terakhir adalah fisiologi herbisida. Nah, fisiologi ini membahas tentang senyawa atau material apa saja sih yang disebarkan pada lahan pertanian untuk menekan atau memberantas tumbuhan yang menyebabkan penurunan hasil. Misalnya gulma, kemudian juga hama, gitu ya. Nah, demikianlah pembagian dari fisiologi tumbuhan yang bisa saya jelaskan. Meluasnya pokok pembahasan dalam berbagai bidang ilmu menyebabkan banyak terjadinya tumpang tindih antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Nah, begitu pula terjadi pada fisiologi tumbuhan dengan beberapa ilmu lainnya, terutama cabang ilmu botani atau cabang ilmu yang membahas tentang tumbuhan. Sebagai contoh nih, antara fisiologi tumbuhan dengan ekologi tumbuhan. Banyak topik yang dikaji dalam fisiologi tumbuhan juga dibahas di ilmu ekologi karena ada kaitannya antara satu dengan yang lainnya. Misalnya tentang respon tanaman terhadap perubahan lingkungan. Nah, oleh karena itu masalah tersebut dikaji pada ekofisiologi atau fisiologi lingkungan. Kemudian selanjutnya ada hubungan antara fisiologi tumbuhan dengan anatomi tumbuhan. Misalnya pada membran dan organ-organel sel.
Pembahasan tentang organel sel dan membran tilakoid misalnya mempermudah untuk menerangkan proses perpindahan elektron pada fase cahaya fotosintesis. Selanjutnya yaitu hubungan antara fisiologi tumbuhan dengan matematika. Nah, di perkembangan zaman yang semakin pesat ini, ternyata matematika juga berpengaruh terhadap perkembangan fisiologi tumbuhan, di mana matematika ini mampu meramalkan hubungan antara hasil tanaman dengan berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Kemudian, untuk hubungan antara kimia, fisika terhadap fisiologi tumbuhan telah dijelaskan di awal tadi ya. Kemudian, selanjutnya, kamu bisa nggak menyebutkan apa saja cabang ilmu pengetahuan yang berpengaruh terhadap hubungan fisiologi tumbuhan? Silahkan cari tahu sendiri ya. Oke, kalian telah menyaksikan video ini ya yang menjelaskan tentang pengertian fisiologi tumbuhan, kemudian pembagian fisiologi tumbuhan, dan hubungan fisiologi tumbuhan dengan cabang ilmu lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah, selamat lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.